Ayo sinau bareng-bareng. Hai, kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 4, pembelajaran 2. Benny ingin bermain pasir. Ia akan membuat istana pasir. Mari kita baca bersama-sama teks bacaan berikut ini. Istana pasir. Istana pasir adalah bermain membuat bangunan istana terbuat dari pasir. Bahan utama yang digunakan adalah pasir dan air. Istana pasir biasanya dibuat di pantai. Membuat bangunan dari pasir dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan ember dan sekop. Tetapi orang dewasa sering membimbing dalam membuat istana pasir. Bahan lain yang digunakan dalam kegiatan adalah salju. Ada 2 jenis istana pasir. Pertama, khas istana pasir. Terdiri dari beberapa jenis dasar dengan beberapa jenis menara atau satu menara di atas. Kedua, tetes istana pasir. Pasir yang sangat basah diteteskan di atas pasir basah lainnya dan menciptakan menara gumpalan pasir. Sekarang, mari kita buat 5 pertanyaan tentang teks bacaan di atas. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan istana pasir? Nomor 2. Apa bahan utama yang digunakan dalam membuat istana pasir? Nomor 3. Di mana biasanya istana pasir dibuat? Nomor 4. Siapa yang membuat bangunan istana pasir? Nomor 5. Bagaimana cara membuat tetes istana pasir? Selanjutnya, mari kita jawab pertanyaan berikut sesuai dengan isi teks bacaan. Nomor 1. Apa bahan utama membuat istana pasir? Bahan utama membuat istana pasir adalah pasir dan air. Nomor 2. Di mana istana pasir dibuat? Istana pasir biasanya dibuat di pantai. Nomor 3. Siapa yang suka membuat istana pasir? Yang suka membuat istana pasir adalah anak-anak. Nomor 4. Apa bentuk istana pasir khas? Bentuk istana pasir khas adalah menara. Nomor 5. Bagaimana cara membuat istana pasir tetes? Cara membuat istana pasir tetes adalah pasir yang sangat basah diteteskan di atas pasir basah lainnya. Anak-anak, kita hentikan dulu kegiatan bermainnya. Nanti bisa disambung lagi. Sekarang kita melakukan pengamatan tentang benda yang ada di pantai dan benda yang digunakan untuk membuat istana pasir. Ya, Bu. Mari kita buat laporan pengamatan. Keragaman benda di pantai. Alat dan bahan, air, pasir, ember, sekop, dan kerang. Perhatikan petunjuknya. Sekarang mari kita tuliskan hasil pengamatan. Nomor 1. Nama benda, air. Ciri-ciri benda. Bentuknya berubah-ubah. Dapat mengalir. Nomor 2. Nama benda, pasir. Ciri-ciri benda. Sangat kecil dan lembut. Nomor 3. Nama benda, ember. Ciri-ciri benda. Terbuat dari plastik atau besi. Bentuknya tetap. Nomor 4. Nama benda, sekop. Ciri-ciri benda. Terbuat dari besi atau kayu. Bentuknya tetap. Nomor 5. Nama benda, kerang. Ciri-ciri benda. Terdapat di pantai. Bentuknya tetap. Berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan bahwa setiap benda memiliki ciri-ciri yang berbeda.
Berdasarkan pengamatanmu, kelompokkanlah yang termasuk benda tetap dan benda yang tidak tetap. Berikan tanda centang untuk benda yang tetap. Pasir, tetap. Sekop, tetap. Binatang laut, tetap. Ember, tetap. Cetakan pasir, tetap. Air, tidak tetap. Kerang, tetap. Minyak di dalam botol, tidak tetap. Selanjutnya, mari kita bersama-sama membaca teks percakapan berikut dengan seksama. Dayu, Lani, apa itu sampah kalian yang berserakan? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi di tempat umum. Buanglah sampah di tempat sampah. Maaf Benny, tetapi itu bukan sampah kami. Benarkah itu Dayu? Tepat sekali yang disampaikan Benny. Selain itu, apa aturan yang harus dipatuhi di tempat umum, terutama di pantai? Tidak boleh mendekati pantai tanpa pengawasan orang dewasa, Bu. Kalau aturan di rumah bagaimana, Bu? Tetap, kita harus menjaga kebersihan rumah. Sampah dimasukkan ke dalam tong sampah. Dimanapun kita berada, sampah harus dimasukkan ke dalam tong sampah. Bagaimana kalau kita praktekkan membersihkan pantai dan membuang sampah di tempat sampah? Setelah selesai, kita akan bermain domba serigala. Hore! Berikutnya, mari kita diskusikan apa saja aturan di rumah. Nomor 1, mandi 2 kali sehari. Nomor 2, menggosok gigi 2 kali sehari. Nomor 3, memakai pakaian yang bersih. Nomor 4, mencuci tangan sebelum makan. Nomor 5, berdoa sebelum makan. Dan masih banyak contoh aturan lainnya di rumah. Sekarang, amatilah gambar berikut ini. Kemudian, mari kita menceritakan kembali cara melakukan permainan domba serigala. Cara melakukan permainan domba serigala adalah harus ikut hompimpa. Pagar membentuk lingkaran. Anak-anak yang menjadi pagar berdiri dan saling berpegangan tangan. Domba awalnya berada di tengah lingkaran. Serigala berupaya mengejar domba, baik dalam lingkaran maupun dalam kandang. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Air hangat dicampur gula. Tetap semangat dan rajin berdoa. Bye-bye. Ayo sinau bareng.